Kali ini saya akan membahas penerapan hukum Newton. Yang pertama, gerak benda pada bidang datar. Sebuah benda yang bergerak pada bidang datar akan mengalami suatu gaya. Nah, pada gambar menunjukkan sebuah gaya yang terletak di atas bidang datar licin. Ditarik horizontal dengan gaya F. Nah, benda tersebut ternyata bergerak dengan percepatan A, sehingga persamaan yang digunakan adalah A sama dengan sigma F per M. Untuk gambar yang B, sebuah benda ditarik dengan gaya F, tetapi menariknya agak ke atas, membentuk sudut sebesar alfa terhadap bidang datar. Nah, benda tersebut juga bergerak dan mengalami percepatan, sehingga persamaan yang digunakan A sama dengan sigma F kali cos alfa per M, di mana A merupakan percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat, F gaya dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Yang kedua, gerak benda pada bidang miring. Sebuah benda yang bermassa M diletakkan pada bidang miring licin yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Jika diambil sumbu X sejajar pada bidang miring dan sumbu Y tegak lurus dengan bidang miring, nah, pada benda ini akan mengalami gaya berat atau W. W sama dengan M kali G. Dan juga benda mengalami gaya ke atas yang sejajar dengan bidang miringnya. Pada sumbu Y, benda mengalami gaya berat WY. Dengan persamaan M kali G kali cos theta. Sedangkan gerak benda terhadap bidang miring mengalami gaya WX itu sama dengan M kali G kali sin alpha. Komponen yang terdapat pada sumbu Y, sigma FY sama dengan M kurang WY. Jadi, N di sini arahnya ke atas, sedangkan WY arahnya ke bawah, sehingga digunakan persamaan N minus WY. Jika benda tidak bergerak pada sumbu Y, nah jika bendanya bergerak pada sumbu X saja, itu sigma FY sama dengan 0 karena benda tersebut tidak bergerak pada sumbu Y. Nah, sedangkan komponen-komponen pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A, atau M kali G kali sin alpha sama dengan M kali A, di mana Fx itu adalah gaya yang bergerak pada sumbu X. Nah, pada gambar yang terlihat hanyalah Wx. Wx itu adalah gaya yang bergerak atau yang terdapat pada sumbu X. Sehingga persamaannya menjadi M kali G kali sin alpha itu sama dengan M kali A. Di mana A merupakan percepatan benda, M massa benda, G percepatan sudut kemiringan bidang. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 300 kg berada pada suatu bidang miring licin seperti pada gambar. Tentukan besar gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak ke bawah atau bergerak terhadap bidang miring. Yang diketahui adalah massa benda 300 kg. Lalu panjang AB 4 meter, panjang AC 3 meter. Yang ditanya adalah F. Pembahasannya, yang pertama kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada benda. Dapat menuliskan gaya berat, W, yang selalu mengarah ke bawah atau ke pusat bumi. Terdapat komponen Wx karena benda tersebut bergerak searah dengan arah bidang miring ke arah sumbu X. Wx sama dengan M kali G sin alpha. Persamaan yang kita gunakan adalah F sama dengan M kali G kali sin alpha. Yang kita cari adalah nilai sin alpha karena sudut yang disoal belum diketahui.
Untuk mencari sin alfa, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras karena panjang dari BC juga belum diketahui. Kita gunakan persamaan Pythagoras. BC sama dengan akar AC kuadrat tambah AB kuadrat. AC panjangnya 3, AB panjangnya 4, sehingga akar dari 9 tambah 16 itu sama dengan akar 25. Jadi panjang B ke C itu 5 meter. Untuk mencari sin alfa, kita bisa menggunakan persamaan AC per BC. Sisi depan dibagi sisi miring. AC panjangnya 3, BC panjangnya 5, sehingga sin θ. Karena benda bergerak ke bawah terhadap bidang miring, jadi persamaannya WX sama dengan M kali G kali sin alfa. 300 kali 10 kali 0,6 hasilnya 1800 Newton. Yang ketiga, gerak dua benda yang saling bersentuhan. Dua buah benda MA dan MB saling bersentuhan dan diletakkan pada bidang datar licin seperti pada gambar. Besar gaya kontak antara benda A dan benda B itu adalah FBA dan FAB. Jadi dua buah gaya ini berdekatan dan bersentuhan dan diletakkan pada suatu bidang datar yang licin atau diberikan gaya sebesar F. Maka terjadi gaya kontak antara MA dan MB. FBA itu merupakan besar gaya dari benda B terhadap benda A. Jadi gaya dari benda B itu dirasakan juga oleh benda A. Sedangkan FAB itu besar gaya dari benda A terhadap benda B. Gaya dari benda A yang dirasakan juga oleh benda B. Kita analisis gaya-gaya yang terjadi pada benda A dan benda B. Yang pertama, gaya-gaya pada benda A. Karena kedua benda didorong dengan gaya F itu di sebelah dari benda A, maka pada benda A terdapat dua buah gaya, yaitu F dan FBA. Persamaan yang kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Karena terdapat dua buah gaya yang saling berlawanan arah, sehingga F min FBA sama dengan M kali A. F arahnya ke kanan, nilainya positif, dan FBA arahnya ke kiri, nilainya negatif. Lalu kita analisis gaya-gaya pada benda B. Pada benda B hanya terdapat satu gaya, yaitu FAB. Sehingga persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita ganti menjadi FAB sama dengan jika kita mencari besar gaya F yang mendorong kedua buah benda. Persamaannya yang kita gunakan tetap menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan MA tambah MB. Karena kedua benda itu bersentuhan dan didorong oleh gaya yang sama. Sehingga MA plus MB dikali A. Besar gaya kontak antara benda A dan benda B. FAB sama dengan MB per MA plus MB kali F. Atau sama dengan MA per MA tambah MB kali F. Yang keempat, gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Dua buah benda, MA dan MB, dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol licin. B dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol licin. Di sini tali dianggap tidak bermassa. Nah, pada gambar dimisalkan MA lebih besar daripada MB, sehingga MA akan bergerak ke bawah. MA yang bergerak ke bawah itu bernilai positif, sedangkan MB yang bergerak ke atas itu akan bernilai negatif. Positif atau negatifnya suatu benda tergantung dari percepatannya, arah dari percepatan.
Jika MA bergerak ke bawah, maka percepatannya ke bawah. Bawah itu yang bernilai positif. Sedangkan yang berlawanan arah atau MB-nya itu yang bergerak ke atas, nilainya negatif. Yang pertama kita analisis dulu gaya-gaya yang terdapat pada MA dan MB. Pada MA terdapat gaya berat WA A. Dan pada MB juga terdapat gaya berat sebesar WB. Pada MA terdapat gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Pada MB juga terdapat gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah, jika MA lebih besar dari MB, maka MA akan bergerak ke bawah dan percepatannya itu akan arahnya ke bawah. Besar gaya tegangan tali kita tinjau dari benda A dan benda B. Jika dari benda A terdapat dua buah gaya, yaitu gaya berat dan gaya tegangan tali yang arahnya berlawanan. Persamaan yang digunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, di mana WA minus T. WA ini bernilai positif karena searah dengan percepatan, sedangkan T bernilai negatif percepatan. WA min T sama dengan MA kali A, sehingga T sama dengan WA min MA kali A. Besar gaya tegangan tali ditinjau dari benda B. Pada benda B juga terdapat dua buah gaya, yaitu WB dan T. WB dan T. Persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Karena di sini arah T yang searah dengan percepatan, sehingga T minus WB sama dengan MB kali A. Sehingga nilai T sama dengan WB. Untuk mencari percepatannya, A sama dengan MA min MB per MA plus MB kali G. Contoh soal. Benda A dan benda B dengan masing-masing masanya MA 4 kg dan MB 6 kg dihubungkan dengan seutas tali dan dilewatkan 4 kg dan MB 6 kg dihubungkan dengan seutas tali dan dilewatkan katrol licin. Sistem mula-mula diam. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, kemudian sistem dilepaskan, hitunglah percepatan benda A dan benda B dan besar gaya tegangan tali. Ketahui adalah MA 4 kg, MB 6 kg, dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Dan ditanya A dan T. Pembahasannya, karena di sini massa benda B lebih besar daripada massa benda A, maka yang bergerak ke bawah adalah benda B. Kita cari dulu untuk gaya-gaya yang terdapat pada benda A dan juga benda B. Pada benda A terdapat gaya berat dan juga gaya tegangan tali. Besar gaya berat untuk benda A dengan MA kali G sama dengan 40 Newton. Sedangkan pada benda B itu terdapat juga gaya berat dan gaya tegangan tali. Besar dari berat benda B, WB sama dengan MB kali G. Hasilnya 60 Newton. Untuk mencari percepatan sistem, A sama dengan MB min MA per MB plus MA kali G. Hasil akhirnya untuk percepatannya 2 meter per second kuadrat. Lalu kita mencari gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali bisa kita tinjau dari benda A dan benda B. Kita tinjau dulu dari benda A. Sigma F sama dengan M kali A. Benda A itu bergerak ke atas, searah dengan gaya tegangan tali. Sehingga T min WA sama dengan MA. Sehingga T sama dengan WA plus MA kali A. Hasil akhirnya 48 Newton. Selanjutnya kita tinjau dari benda B. Pada benda B yang bergerak ke bawah, percepatan sistem searah dengan gaya berat benda, sehingga persamaannya sigma F sama dengan M kali A. WB min T sama dengan MB kali A. Sehingga T sama dengan WB minus MB kali A. Hasil akhirnya 48 Newton.
Jadi gaya tegangan tali jika ditinjau dari benda A dan benda B akan sama, 48 Newton. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.